Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Ialah supaya kita tetap namanya. setia dan Saudara percaya yang kasih, kepadanya. kita Shalom. Selamat berjumpa kembali pada saat ini melalui ringkasan Sekolah Sabat untuk hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023. Mari kita belajar akan kebenaran sabdanya sehingga kita boleh mendapatkan berkat rohani dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu kita akan lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat Tuhan dengan kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kami. Sebagai orang yang penuh dengan kelemahan, sering kami mengalami kesulitan dan tidak ada pengertian akan sabdamu bila mana kami belajar sabdamu. Untuk itu kiranya kuasa Roh Suci boleh hadir dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran kita pada hari ini berjudul persembahan dan ibadah. Memang saudara, kitab suci tidak secara spesifik, yaitu memberikan aturan-aturan tentang bagaimana kita ini beribadah, bagaimana pelayanan ibadah itu. Namun, kita melihat ada 4 hal tentang liturgi ibadah, pelayanan ibadah. Yang pertama, di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa ibadah itu mencakup pelajaran Alkitab ataupun juga renungan atau khotbah. Kemudian berdoa, kemudian di situ ada musik, dan yang ketiga yaitu ada persembahan dan persepuluhan. Itulah gambaran bagaimana ibadah itu berlangsung. Nah, di dalam perjanjian lama, Alkitab mencatat di dalam Ulangan pasal 16 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Ya, ini pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Inilah 3 hari raya yang harus dilakukan pada waktu ibadah di dalam perjanjian lama. Dan kalimat terakhir, ini yang penting, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. 17, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi mereka bangsa Israel ini ketika beribadah bukan hanya sekedar beribadah, namun sebagai ungkapan kasih, sebagai rasa syukur mereka terhadap berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada mereka, mereka membawa persembahan dan persepuluhan. Saudara kasih dalam Tuhan, maka dikatakan, janganlah kamu datang dengan tangan hampa, tangan kosong, sekedar beribadah. Namun dikatakan, sebagai ungkapan rasa syukur, mereka membawa persembahan dan persepuluhan. Bukan hanya di bibir saja rasa syukur ini diungkapkan,
bukan hanya puji-pujian saja rasa syukur diungkapkan, namun melalui persembahan dan persepuluhan mereka lakukan sebagai ungkapan rasa syukur mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita baca dalam pelajaran hari ini, ayat-ayat menyatakan bahwa ucapan syukur, ucapan terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita diekspresikan, diungkapkan melalui pengalaman ibadah mereka. Pengalaman ibadah mereka yaitu apa? Memberikan persembahan dan juga persepuluhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dan pada ibadah inilah adalah kesempatan kita untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan, yaitu melalui persembahan dan persepuluhan. Sekarang ini sudah banyak teknik-teknik untuk memberikan persembahan dan persepuluhan. Misalnya melalui transfer, melalui daring, dan masih banyak lagi. Namun intinya di dalam ibadah kita ini, bahwa persembahan dan persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan, ekspresi kita akan berkat-berkat Tuhan melalui yaitu apa? Kita baik melalui teknik-teknik apapun juga, itu menunjukkan betapa kasihnya Tuhan itu kepada kita, dan kita ungkapkan ini, kasih kita, syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan. Biarlah pada saat ini kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebagai respon kita ungkapkan di dalam ibadah kita, yaitu inti daripada ibadah itu, yaitu kita merasakan, kita bersyukur, kita berterima kasih melalui persembahan dan persepuluhan yang kita ungkapkan melalui ibadah kita. Sekian renungan singkat mengenai sekolah sahabat kita pada saat ini, dan tentunya Tuhan selalu memberkati kita dalam langkah-langkah iman kita. Tuhan memberkati. Amin.